Ini saya berhasil mindahin aplikasi Genius ke handphone baru tanpa harus unlink dari pelangkat lama dan tanpa perlu datang ke kantor cabang BTPN. Kita bisa ngelakuinnya cukup dari rumah. Silahkan simak videonya sampai akhir agar tidak bingung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Majek. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba memindahkan aplikasi Genius ke handphone baru atau perangkat baru gitu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kalian harus download terlebih dahulu aplikasi Geniusnya ya. Oke, di sini sudah saya download ya aplikasi Geniusnya. Langsung kita buka aja aplikasinya. Agar prosesnya berjalan lancar, di sini teman-teman harus menyiapkan beberapa alat-alat yang dibutuhkan. Seperti yang pertama KTP, pulsa untuk kirim kode OTP, dan yang terakhir koneksi internet yang stabil. Jika syarat-syarat sudah kita penuhi, langsung aja ya. Di sini pada halaman awal Genius, di sini kita pilih saya sudah punya akun. Kita bisa pilih opsi tersebut dan selanjutnya di sini ya kita diminta untuk login menggunakan alamat email dan password di aplikasi Genius kita yang sebelumnya. Kalau untuk kalian yang lupa password bisa klik reset password, nanti akan dikirimkan ya untuk mereset passwordnya ke alamat email. Oke, ini sudah saya inputkan alamat email dan passwordnya. Jika sudah, kita bisa langsung aja klik submit. Oke, selanjutnya di sini kita akan dikirimi kode OTP ke nomor handphone kita yang terdaftar pada aplikasi Genius. Nah, di sini pentingnya pulsa tadi, karena pengiriman kode OTP ini biasanya memakan pulsa atau memotong pulsa gitu ya. Nah, ini kode OTP-nya sudah saya terima, langsung aja diinputkan yang berisi 6 angka. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat PIN untuk login ke aplikasi Geniusnya. Nah, di sini kalau saran saya buat aja PIN-nya sama seperti PIN di aplikasi Genius yang lama ya. Oke, berikutnya konfirmasi PIN, inputkan kembali ya 6 PIN yang tadi udah kalian ketik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ini ya, hapus perangkat lain. Ini ada 3 tahap dan yang pertama akun Genius kamu masih terhubung dengan perangkat lain. Nah, di sini kita diminta ya menghapus akses kita di handphone kita yang lama. Jadi kalau kalian punya handphone yang mana handphone tersebut ada aplikasi Geniusnya dan kalian belum logout dari handphone tersebut, atau karena mungkin HP kalian rusak tiba-tiba gitu ya, langsung aja kalian klik yang ini nih, hapus perangkat lain, karena kita nggak bisa ya login di 2 HP dengan satu akun. Dalam kasus ini pun HP saya rusak gitu ya, jadi saya belum sempat logout di HP yang lama karena HP yang lama itu nggak bisa dihidupin lagi, jadilah saya pakai cara ini. Lanjut pada tahap kedua, di sini kita diminta untuk verifikasi wajah. Untuk verifikasi wajah di sini kita tidak perlu datang ke kantor cabang bank BTPN gitu ya, cukup ikuti saja instruksi. Selama akun Geniusnya itu punya kalian sendiri, itu sih akan gampang ya untuk verifikasinya. Oke, langsung aja ya kalian klik di sini verifikasi wajah sekarang. Selanjutnya di sini kalian tinggal arahkan wajah ke kamera dan ikuti instruksinya gitu ya, seperti berkedip atau segala macam. Verifikasi wajah sedang diproses. Nah, nanti biasanya prosesnya itu hanya beberapa jam, kita nanti akan menerima email seperti ini yang menyatakan bahwa proses verifikasi wajah kita berhasil. Kalau emailnya yang menyatakan verifikasi wajah kalian itu gagal, nah artinya ini ada yang aneh gitu. Nah, kalian langsung aja coba datang ke kantor cabang BTPN karena takut terindikasi kalau itu bukan akun Genius kalian. Oke, selanjutnya kita bisa balik lagi ke aplikasi Genius. Oke, tahap kedua udah berhasil ya, hapus perangkat lain. Nah, selanjutnya kita langsung ke tahap ketiga, hubungkan perangkat ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba langsung ke tahap berikutnya, pilih hubungkan perangkat ini. Nah, di sini, hai selamat datang. Nah, kalian bisa inputkan alamat email kalian yang terdaftar dan password untuk login. Oke, saya inputkan terlebih dahulu alamat email dan passwordnya. Oke, langsung aja kita klik submit. Berikutnya, autentifikasi. Nah, kita akan dikirimi kode OTP yang berisi 6 angka ke nomor handphone kita Genius yang terdaftar. Nah, silakan inputkan 6 kode OTP yang dikirim melalui SMS. Oke, langsung aja. Nah, jadi sudah inputkan, kita langsung buat PIN untuk perangkat baru kita yang berisi 6 angka. Untuk PIN-nya sendiri boleh berbeda dengan perangkat yang lama ya. Nah, di sini saya sendiri untuk buat PIN-nya itu PIN baru. Nah, lanjut konfirmasi PIN yang udah kalian inputkan 6 angka tadi, kita ketikkan lagi dan inilah dia berhasil gitu ya. Kita berhasil pindahkan aplikasi Genius kita dari HP lama ke handphone baru. Inilah tampilan awalnya. Kita juga akan mendapatkan SMS gitu ya, yang menyatakan kamu menghubungkan perangkat baru ke Genius. Ada informasi nama perangkatnya, tanggal, jam, waktu dia login di handphone baru itu. Penting untuk diketahui kalau kalian mendapatkan email seperti ini, email resmi dari Genius gitu ya, sedangkan kalian tidak merasa memindahkan aplikasi Geniusnya ke handphone baru, nah itu artinya HP kalian sedang dibobol ya. Kalian langsung aja itu hubungi customer service Bank BTPN Genius.
untuk dilakukan blokir sementara atau blokir transaksi gitu ya. Setelah kalian berhasil ini ya login ke aplikasi Genius-nya di handphone baru, di sini kalian harus setting terlebih dahulu. Kita bisa klik ya di pojok kanan bawah ada logo profile. Nah, setelah itu klik icon yang di pojok kanan atas yang bentuk seperti gerigi itu. Lanjut kita bisa klik yang pengaturan. Nah, di sini kan ada login biometrik. Kalian aktifkan untuk login biometriknya karena nanti akan memudahkan kita di saat ingin login ataupun masuk ke aplikasi Genius, tidak perlu lagi masukkan PIN. Jadi nanti kita cukup fingerprint aja untuk login ataupun masuk ke aplikasi Genius. Oke, tinggal kita ikuti aja instruksinya, masukkan 6 PIN lalu aktifkan login biometrik. Nah, tinggal tempelkan sidik jari kita. Oke, ini sudah aktif ya, sudah berwarna hijau, login dengan biometrik telah aktif. Nah, untuk mengetesnya kita bisa tutup aplikasi Genius ini. Oke, kita coba login lagi. Nah, di sini untuk loginnya kan bisa pakai PIN. Nah, di sini karena kita udah aktifin login biometrik, nah udah tuh berhasil. Gitu aja untuk loginnya sekarang. Jadi untuk proses pemindahan aplikasi Genius dari HP lama ke HP baru semuanya udah berhasil gitu ya. Kita sudah bisa gunakan aplikasi seperti biasa. Mulai dari transaksi pakai debit gitu ya, kartu debit maupun scan kris gitu ya, dan juga untuk transaksi kartu kredit. Intinya kita sudah bisa melakukan kembali transaksi seperti biasa menggunakan aplikasi Genius. Keesokan harinya. Nah, di sini ada yang unik ya. Setelah saya berhasil mindahin aplikasi Genius ke handphone baru, di sini saya coba ngecek ya di aplikasi Genius itu kan ada opsi wealth. Nah, saya coba klik opsi tersebut. Nah, di sini kan ada 4 opsi ya, dari cash, investment, kredit gitu ya. Nah, saya coba klik yang untuk kredit. Nah, di sini saya lihat untuk opsi pay later saya itu ada gitu. Saya juga nggak tahu ini kenapa opsi pay letternya ada gitu. Selamat pay letter tersedia buatmu. Limit pay letter Rp500.000 dengan biaya layanan Rp15.000 per bulan. Apakah semua pengguna Genius itu akan dapat penawaran fitur pay later ini? Soalnya nggak ada ini ya fitur pay later sebelumnya gitu. Jadi setelah saya pindahin ke handphone baru malah ada penawaran pay later ini. Sayangnya limitnya kecil banget, cuma Rp500.000 ditambah lagi ada biaya layanan yang memberatkan saya untuk mengaktifkannya. Itu biayanya kan Rp15.000 per bulan. Jadi nanti saya pikir-pikir dulu. Dan sayangnya di sini kalau untuk flexi cash-nya itu saya masih belum tersedia. Kan lumayan kalau ada fitur flexi cash yang mana itu bisa nambah-nambah limit dari kartu kredit saya. Dan ini ada masa berlaku ya, karena ini kan sifatnya penawaran pay later ini, jadi masa berlakunya sampai kalau di saya 15 Juli 2024. Jadi kalau kita tidak mengklik aktifkan sekarang sebelum penawaran berakhir gitu, jadi kemungkinan fitur pay later ini akan hilang. Dan biaya layanan untuk pay later ini hanya dikenakan jika kalian sudah mengaktifkan fiturnya. Karena ini saya belum mengaktifkan, jadi saya nggak kena biaya bulanannya sebesar Rp15.000 per bulan. Oh, ini ada caranya nih bagaimana kita bisa mendapatkan Genius Pay Later. Nah, di sini dari situs resminya Genius ya, ada pertanyaan, saya pengguna baru Genius, bagaimana cara mendapatkan penawaran Genius Pay Later? Ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama, memiliki total saldo di Genius minimal Rp1 juta hingga akhir bulan. Total saldo dihitung dari jumlah saldo aktif, saldo mata uang asing, tabungan, dan reksadana. Yang kedua, aktif melakukan transaksi dengan Genius. Semakin besar transaksi, kesempatan kamu mendapatkan penawaran Genius Pay Later akan semakin besar. Yang ketiga, memenuhi kriteria internal bank. Jika kamu memenuhi kriteria tersebut, kamu akan berkesempatan mendapatkan penawaran Genius Pay Later di bulan berikutnya. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir.